2301050526, nomor presensi 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan alat di laboratorium. Sebelum membahas mengenai penyimpanan alat laboratorium, kita perlu tahu tujuan dari penyimpanan alat itu apa sih? Yang pertama, mengetahui cara penyimpanan alat di laboratorium dengan baik dan benar, agar alat-alat tersimpan dengan rapi dan teratur sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. Kedua, mencegah kerusakan alat. Dengan penyimpanan yang baik dan tepat, alat-alat akan terhindar dari benturan, korosi, atau paparan bahan kimia yang dapat merusaknya. Ketiga, menjaga kondisi alat dalam keadaan baik. Dengan penyimpanan yang benar, alat-alat akan tetap dalam kondisi yang baik, sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam kegiatan laboratorium. Keempat, memudahkan dalam menemukannya. Penyimpanan yang teratur akan memudahkan dalam pencarian alat ketika dibutuhkan, sehingga penghematan waktu dan meningkatkan produktivitas dalam kegiatan laboratorium tersebut. Selanjutnya, prinsip penyimpanan alat. Prinsip penyimpanan alat di laboratorium itu ada 3. Yang pertama, aman, kedua mudah dicari, dan yang ketiga mudah diambil. Aman, alat disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Atas dasar alat yang mudah dibawa dan mahal harganya, seperti stopwatch, perlu disimpan pada lemari terkunci. Aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya alat, sehingga fungsinya tidak berkurang. Mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat dan bahan, perlu diberi tanda, yaitu menggunakan label pada setiap tempat. Penyimpanan alat lemari, rak, atau laci. Mudah diambil. Penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia. Penyimpanan alat berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama, alat-alat fisika berdasarkan pokok bahasanya, seperti gaya, usaha, panas, bunyi, gelombang, optik, magnet, dan lainnya. Kedua, biologi. Menurut golongan percobaannya seperti anatomi, fisiologi, ekologi, dan morfologi. Yang ketiga, alat-alat kimia berdasarkan bahan pembuat alat tersebut, seperti alat logam, kaca, porselen, plastik, dan karet. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat di laboratorium. Pertama, mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higrofosfis dan dipasang lampu yang selalu menyala untuk menjaga agar udara tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Kedua, alat berbentuk set. Penyimpanannya harus dalam bentuk set yang tidak terpasang. Ketiga, alat-alat yang harus disimpan berdiri. Misalnya, higrometer, neraca lengan, dan beker gelas. Yang keempat, alat yang memiliki bobot relatif berat, disimpan pada lemari yang tingginya tidak melebihi tinggi bahu. Yang kelima, penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas dan disusun menurut abjad. Keenam, zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah dan terkunci. Zat kimia yang mudah menguap harus disimpan di ruangan terpisah dengan ventilasi yang baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kali ini yaitu perlakuan yang tepat terhadap alat di laboratorium IPA sangat penting untuk mencegah kerusakan, kecelakaan, dan penyakit. Hal ini juga mempengaruhi keberhasilan dari kelancaran kegiatan di laboratorium tersebut. Masing-masing alat dan bahan memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan sifat dan karakteristiknya.
untuk memastikan keamanan dan efektivitas dalam penggunaannya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.